wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kita akan melakukan diskusi anti korupsi yang memuat dua topik, yaitu tentang nilai dan prinsip serta faktor-faktor yang menyebabkan korupsi itu terjadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jeng Hafidah dengan NPM 25010700002. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu proses diskusi pada siang hari ini. Baik, tidak bisa dipungkiri ya teman-teman bahwa di Indonesia saat ini itu masih marak sekali terjadi korupsi. Salah satunya yang menarik perhatian itu adalah tentang kasus korupsi dana sosial yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang nilai-nilai dalam anti korupsi. Kepada panelis pertama dipersilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Sofia Tunisa dengan NPM 2501071018. Di sini saya akan memberikan sedikit pendapat, yaitu tentang nilai anti korupsi. Menurut saya nilai anti korupsi itu dasar pembentukan karakter seseorang ya, agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Maksudnya penyalahgunaan kekuasaan itu kayak seseorang punya jabatan tinggi, lalu ia menggunakan jabatan tersebut untuk semena-mena kepada bawahannya, atau menggunakan dana sosial untuk kepentingan pribadi. Kemudian itu nilai anti korupsi juga itu tidak hanya di bersangkutan hukum, tetapi juga dengan nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti contohnya dalam adat Jawa, yaitu kalau seseorang yang lebih muda mau lewat di depannya orang yang lebih tua itu membungkukkan badannya. Betul sekali. Yaitu merupakan etika dalam bermasyarakat. Kemudian ada beberapa nilai yang mencakup di pendidikan anti korupsi, itu ada nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kesadaran. Contohnya di nilai kejujuran ya, itu kalau di lingkungan sekolah itu siswa mengerjakan nilai ujian itu mengerjakan ujian itu saling contek-mencontek. Itu menurut saya bukan termasuk nilai kejujuran dalam anti korupsi. Baik, saya setuju sekali atas pendapat dari Sofia Tunisa bahwasanya pendidikan anti korupsi itu tidak hanya sekedar materi saja, tetapi merupakan landasan bagi individu tersebut untuk bermoral dan beretika dalam bermasyarakat. Baik, terima kasih atas tanggapannya Sofia Tunisa. Kemudian kita akan masuk ke topik kedua, yaitu tentang prinsip anti korupsi yang akan disampaikan oleh panelis kedua. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Arina Misyana Tufahati dengan NPM 2501072002 yang di sini akan memberikan sedikit pendapat atau tanggapan mengenai prinsip-prinsip anti korupsi, yang dimana jika nilai itu berkaitan dengan individu, maka prinsip anti korupsi lebih berkaitan dengan bagaimana sistem dijalankan agar penyalahgunaan kekuasaan atau tindak korupsi mudah dicegah dengan baik. Dan ada juga beberapa prinsip-prinsip penting dalam anti korupsi itu, seperti adanya transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan juga partisipasi dari masyarakat. Adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk memudahkan pihak yang berwenang untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kekuasaan atau tindak korupsi itu sendiri. Tapi tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman, karena pada kenyataannya di sini meskipun prinsip-prinsip tersebut sudah banyak diketahui oleh masyarakat awam, pada kenyataannya ya hal itu tuh masih sulit untuk diterapkan atau tidak dijalankan secara optimal. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Mungkin ada. Ya, baik, terima kasih atas tanggapannya Arina Milkiana. Betul sekali, adanya akuntabilitas dan transparansi itu memang sangat berpengaruh terutama pada faktor-faktor terjadinya tindakan korupsi ya. Iya.
Saya juga setuju terhadap hal itu karena bahkan di antara transparansi tersebut ada orang-orang yang mungkin tadinya dia adalah orang yang berintegrasi sosial, dia adalah orang yang memiliki nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab, namun bisa saja ia terbawa arus. Jadi menurut saya transparansi dan integrasi dalam diri itu harus berjalan dengan selaras. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu mengenai faktor terjadinya tindakan korupsi tersebut. Ada 2 faktor, ya, salah satunya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Rasya Alicia Arli dengan NPM 2501072010. Jadi, jika dilihat dari banyak kasus korupsi akhir-akhir ini di Indonesia, yang paling tersorot adalah faktor-faktor di dalam diri, faktor-faktor individu yang biasanya berkaitan dengan keserakahan, lemahnya integritas dalam diri, dan gaya hidup yang berlebihan. Sebenarnya para pelaku dari korupsi tersebut banyak yang sudah memiliki jabatan yang tinggi serta kehidupan yang berkecukupan. Namun mereka terjebak ke dalam mindset yang harus memiliki kehidupan yang mewah atau harus memiliki penghasilan yang lebih daripada penghasilannya tersebut. Lalu mereka menyelewengkan jabatan-jabatan yang mereka sudah peroleh. Lalu faktor lainnya adalah lemahnya integrasi di dalam diri, lemahnya kesadaran moral. Jika seseorang sudah mulai lemah komitmennya ke dalam nilai kejujuran dan nilai tanggung jawab, orang-orang tersebut akan lebih mudah memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan tindakan korupsi. Baik, saya setuju sekali atas pendapat dari Rasya bahwasanya ketika seseorang mempunyai jabatan, mereka akan menyelewengkan jabatan tersebut, bukan 1-2 orang, tapi kalau di Indonesia itu kebanyakan seperti itu ya, pejabat-pejabat terutama pastinya. Baik, terima kasih atas pendapatnya Rasya. Kemudian yang terakhir adalah faktor yang menyebabkan korupsi, yaitu faktor lingkungan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilakan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafainul Yakin, NPR 2501072006. Di sini saya akan menjelaskan bahwasannya faktor lingkungan itu adalah lemahnya pengawasan terhadap suatu penggunaan kekuasaan dan anggaran. Ketika suatu lembaga tidak memiliki sistem kontrol yang kuat, maka peluang penyalahgunaannya juga itu akan semakin besar. Gitu. Selain itu juga birokrasi yang kuat, birokrasi yang rumit itu dapat membuka peluang terjadinya kasus suap. Dalam beberapa kasus tersebut, ada orang itu memberikan suap agar proses administrasi atau jalannya itu menjadi lebih mudah dan cepat. Budaya organisasi juga tidak kalah penting. Jika dalam suatu lingkungan kerja itu praktik korupsi sudah dianggap sebagai hal biasa, maka orang yang tadinya jujur itu pun akan ikut terbawa arus oleh lingkungan tersebut. Begitu. Ketika seorang sudah terbawa arus dan hukum di Indonesia yang dangkal ini, adapun contohnya itu misalkan kasus korupsi yang lagi hangat di Indonesia inilah, seorang tersangka terdakwa kasus korupsi triliunan sekian, itu hanya dijatuhi hukuman beberapa tahun saja gitu. Betul sekali bahwasanya penyelewengan jabatan seperti yang dijelaskan oleh Rasya dan Rafa masih marak sekali terjadi di Indonesia. Bahwasanya tidak bisa dipungkiri bahwa nilai-nilai anti korupsi tidak hanya mencakup tentang hukum-hukum saja, tetapi juga bagaimana individu itu bermoral dan beretika dalam kehidupan masyarakat. Baik, terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Baik, itu saja diskusi dari kita selaku kelompok 1. Sangat menarik ya, bahwasannya tidak korupsi merupakan masalah yang kompleks yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai individu, sistem, dan lingkungan sosial. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan korupsi itu terjadi. Salah satunya adalah faktor psikologis atau faktor dari dalam orang itu sendiri, dan kemudian ada faktor dari lingkungan tersebut.
tersebut. Baik, terima kasih atas tanggapannya dan partisipasinya teman-teman. Sangat menarik sekali topiknya pada siang hari ini. Kita sudahi diskusi pada siang hari ini. Kita ucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ajeng Hafida selaku moderator izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.